Oke, kita buka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Saya menggunakan Civil 3D ya. Sebenarnya AutoCAD ini banyak versi ya. Ada AutoCAD Light Development, AutoCAD Map, AutoCAD Civil, dan lain sebagainya. Untuk kali ini saya pakai AutoCAD Civil 3D. Tapi pada prinsipnya sama, fungsi-fungsi dasarnya sama, cuma ada fungsi-fungsi tertentu yang memang di paket tertentu, misalkan civil ya. Untuk pekerjaan sipil ya, untuk pekerjaan sipil kita pakai AutoCAD Civil 3D gitu. Oke, kita tunggu. Ya, ini tampilan awal dari AutoCAD ya. Kita bisa lihat di sini ada tombol application. Di sini sering kita gunakan ini untuk membuat drawing baru, ini untuk membuka file, menyimpan sebagai import dan ekspor. Terus kemudian ada menu untuk ngeprint atau ngeplot. Terus di sini ada quick access toolbar ya. Oke, terus ini ada tab ribbon area yang bersih tools and comment. Kalau misalkan teman-teman mau pakai, cukup klik di sini, misalkan ini ya, membentuk garis ya, ini contoh saja. Terus yang area abu-abu ini namanya drawing area, ini dimana tempat kita akan menggambarkan objek kita. Nah, ini ada comment bar. Biasanya kita sebut comment bar untuk mengetikkan komen-komen di sini. Terus di sini ada status bar toggle. Ini untuk kepentingan penggambaran presisi ya. Oke. Sebelum memulai penggambaran, ada baiknya jika kita menyeting unit yang dipakai. Dari menu application button ini bisa milih drawing utilities, terus unit ya, kita setting unitnya. Nah, ini tipenya desimal, presisinya 4 angka di belakang koma. Nah, ini satuannya terserah teman-teman mau penggambarannya dalam satuan milimeter, sentimeter, meter, atau feet atau inches, terserah penggunaan teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba pakai sentimeter saja, oke ya. Terus di sini juga ada sudutnya, mau decimal degrees atau radian atau degree minute second, terserah, oke. Nah, ini direction, base angle is sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dari center ke east itu sudutnya 0. Terus ke utara 90, ke atas itu ke 90, ke barat 180, ke selatan 270. Oke ya, sementara saya pakai default ke timur itu adalah 0 derajat. Oke. Cara yang kedua untuk men-setting unit adalah dengan menggunakan command alias. Kita ketikkan di command bar, ketik UN, oke, enter saja. Nah, akan muncul drawing unit, sama saja. Jadi setiap komen-komen di sini ada aliasnya ya. Nanti bisa dilihat aliasnya apa aja. Oke, sementara kita tutup dulu ini, diokekan saja. Terus kita hapus dulu yang ini ya. Untuk penggambaran line atau garis bisa menggunakan komen ini, line, klik kiri saja. Terus mulai gambar di sini. Nah, di sini kan ada dynamic tooltip namanya ini specific first point 164, ini namanya dynamic tooltip. Nah, ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Teman-teman bisa tekan tombol F12 untuk menonaktifkan dynamic tooltip ini. Nah, akan hilang ya. Nanti akan saya jelaskan fungsinya dynamic tooltip ini. Sementara saya nonaktifkan dulu. Silahkan teman-teman gambar di mana. Oke, klik lagi. Nah, di sini kan ada line specific first point. Oke, misalkan di sini aja. Oke, saya gambar. Oke, untuk menyelesaikan gambar tekan enter. Oke. Nah, kalau misalkan mau gambar lagi bisa tekan ini lagi, atau di command line juga bisa ketikkan aliasnya. Aliasnya untuk penggambaran line adalah L. Tekan tombol L, terus enter. Nah, di sini akan muncul. Oke, sama saja. Oke. Nah, kalau mau menutup di tempat yang awal bisa tekan
C alias C atau close ya. Oke, C, enter. Nah, dia akan otomatis close. Nah, kalau kita menggunakan line ini, kalau kita pilih, dia akan satu-satu seperti ini. Oke. Sekarang saya akan menggambar dengan tipe polyline. Bedanya apa? Kita lihat ya. Klik polyline, gambar saja. Oke, tekan enter. Nah, kalau saya pilih yang polyline, dia akan memilih semua garis. Jadi ini beda antara line yang ini. Oke, per segmen kalau line. Oke, kalau mau menghilangkan pilihan tekan escape. Nah, kalau polyline, kalau kita pilih salah satu, dia akan memilih semua segmen. Oke, bisa dipahami ya. Untuk alias polyline di komen ketikkan saja PL, sama saja P-line. Nah, ini untuk penggambaran polyline, tekan enter. Oke. Sekarang kita belajar menggambar garis dengan parameter input jarak dan sudut. Oke, kita hapus saja sini yang tadi dulu. Oke, terus klik line. Oke, klik line, klik sembarang. Nah, ini kan ada garis-garis hijau ya, ini namanya polar tracking. Oke, teman-teman bisa ketikkan, misalkan kan tadi satuan unitnya cm, misalkan mau gambar garis 100 cm. Oke. Maka yang tergambar ini tepat 100 cm, misalkan akan dilanjut ke atas ya, sekitar sudutnya 90 derajat, 50 cm. Oke, ketikkan saja 50, tekan enter. Misalkan ke arah barat, ketikkan 60 cm. Oke. Nah, ini cara contoh menggambarkan garis dengan parameter jarak. Oke. Selanjutnya dengan sudut sembarang, misalkan ke arah sini, ketikkan saja 250 cm. 250 cm. Oke. Tekan enter untuk mengakhiri. Iya, ini contoh menggambar garis dengan parameter jarak polar tracking ya. Sekarang kalau misalkan menggambarkan jarak, menggambarkan garis dengan sudutnya yang sudah ditentukan. Nah, kalau ini kan polar trackingnya 90, 0 ya, ke atas kan 90. Misalkan saya mau menggambarkan garis dengan sudut 45. Nah, di komen ketikkan saja kurang dari 45, simbol kurang dari 45 sudut. Oke, terus baru ini udah ngelok ini dengan sudut 45 derajat, dihitung dari base timur tadi ya, misalkan 300 cm. Terus sudut 55 gitu, dengan jarak 100. Oke, enter dulu, klik line lagi, misalkan dari sini sudutnya 55. Oke. Nah, ini kan, terus ketikkan 100 cm. Nah, ini cara menggambar jarak, menggambar garis dengan sudut dan jarak. Oke, escape dulu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini di bawah ini polar tracking ya. Jadi kalau ada warna biru ini artinya polar trackingnya nyala. Polar tracking ya tadi yang kalau kita misalkan menggambar garis, ada garis-garis hijau itu polar tracking. Ini kan per 90 derajat ya, dari 0 terus 90 derajat, terus 80 dan seterusnya. Nah, di sini bisa disetting. Misalkan mau per berapa nih, per 30 derajat. Nah, coba pilih aja, tekan alias L, gambarkan. Nah, ini 0. Nah, ini nah, ini 30, ini 60, terus 90 gitu ya. Coba saja dari 0 misalkan 50
cm, terus sudutnya ke 30 derajat 50 cm, terus ke 60 derajat 50 cm, 60 derajat 90 derajat 50 cm, terus 150 derajat 50 cm, seterusnya coba 50 cm. Oke, oh saya enggak presisi ya. Ya sudah, contohnya seperti itu. Oke, terus nah, untuk mengembalikan bisa balikin lagi ke per 90. Terus kemudian di sini juga ada auto mode. Kalau misalkan kita klik, kita gambar line lagi sembarang. Nah, ini secara otomatis dia akan tegak lurus, semuanya tegak lurus, 0, 90, 180 dan 270. Misalkan meskipun kursornya di bawah sini, dia akan menggambar secara tegak lurus, misalkan 100 gitu ya. 100 enter. Nah, terus ke atas, misalkan sini, misalkan kursornya agak nyamping, dia akan tetap auto mode akan tetap tegak lurus 200. Nah, oke, ini contohnya 300. Nah, oke, bisa balikin ke polar tracking lagi. Oke ya, itu contoh menggambar garis dengan polar tracking dan auto mode. Kemudian kita akan belajar menggunakan dynamic input ya. Tadi kan kita dinonaktifkan ya dynamic inputnya. Cara mengaktifkannya lagi tekan F12. Oke. Nah, sehingga muncul seperti ini, specify first point. Nah, teman-teman klik sembarang di sini. Nah, di sini langsung nih ada jarak dan sudutnya berapa. Nah, ini jaraknya 200 meter, sudut 27 derajat. Misalkan saya mau input nih, jaraknya 200 cm. Oke ya. Salah. Escape, Ctrl Z, undo. Misalkan 200. Tekan tab. Oke. Sudutnya ketikan 50 derajat. Nah, oke. Ini dengan ini menggambar garis dengan jarak 200, sudutnya 50. Oke, coba lagi gambar, tekan L sembarang, misalkan gambar garis 150, tekan tab. Oke ya, sudutnya 30. Oke, jadi ada dua pilihan cara menggambar ya, dengan dynamic input ataupun tanpa dynamic input. Di sini oke, kalau mau munculin dynamic input itu, nah, klik pojok paling kanan, pojok bawah, dynamic input. Nah, ini kalau biru artinya aktif, kalau diklik non aktif ya. Oke, polar tracking, dynamic input. Oke, lagi coba dari sini 50 cm, tekan tab, sudutnya 45. Oke, sementara sekian dulu training atau tutorial dari saya. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya di channel Sinau bareng Pak Bejo. Bye bye. Terima kasih.